Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah KZ SK10 TWS dari KZ Audio. Gak usah lama-lama, langsung kita bahas. Yang pertama tentu saja kita akan bahas dari fitur, spek, dan paket penjualannya. Tapi yang paling pertama tentu saja harganya. Harganya di 589.000. Jadi kisaran TWS yang harganya 500 ribuan Music Lover. Untuk fitur lengkapnya menggunakan hybrid driver 1DD dan 1BA. Jadi satu dynamic driver dan satu balance armatur. HD lossless sound quality, HD call, smart touch, master and sleeve switch, simple and beautiful design. Ada game mode-nya, jadi latensinya kecil banget. Ergonomic design. Ada physical noise reduction, jadi desainnya itu katanya supaya noise-nya itu benar-benar direduce, jadi lebih bagus isolation-nya. Kompatibel dengan Android dan iOS. Untuk spesifikasi lainnya, Music Lover bisa lihat di caption-nya. Untuk paket penjualannya, langsung kita bahas ke desain dan build quality-nya Music Lover. Untuk desainnya, ini gue suka banget dari awal gue bilang. Ya, Music Lover bisa lihat case-nya berbentuk bundar dari bahan plastik, doff, dan bagian atasnya transparan. Untuk pilihan warnanya ada black, ada white, dan ada pink. Nah, bagian luar dari case-nya ini sebenarnya simple, polos, dan sangat sederhana, tapi menurut gue menarik. Untuk bagian atasnya itu ada plastik transparan, jadi kita bisa lihat dengan jelas itu bagian dalam dari buds-nya. Nah, sedangkan di bagian bawahnya itu polos, nggak ada apa-apa sama sekali. Di bagian samping belakang ada colokan charging USB-C-nya. Nah, itu doang sih untuk di bagian luarnya. Nah, di bagian dalam case-nya itu ada lampu indikator baterainya, ada tombol pairing atau reset-nya, dan ada logo KZ-nya juga. Sedangkan untuk buds-nya nih Music Lover. Nah, buds-nya juga ini cakep banget nih. Bahan keseluruhan itu dari resin, transparan, dan bentuknya mirip-mirip kayak CM. Ya, katanya desainnya yang ergonomik, jadi bentuknya ngikut kuping kita. Sebenarnya menurut gue ini shell-nya agak besar sih dibanding beberapa buds TWS yang pernah kita review. Tapi di kuping kok fittingnya oke gitu. Nanti kita bahas juga di bagian fitting ya. Untuk faceplate-nya ada logo KZ warna gold dengan dasar putih. Kemudian ada list gold di sekelilingnya. Ini keren banget sih menurut gua. Di bagian nozzle-nya itu berwarna gold, nozzle yang panjang dengan ukuran bor yang gede. Untuk bagian filternya ini mirip-mirip kayak grill silver gitu. Sedangkan untuk ear tip-nya itu dari bahan silikon lembut, nozzle-nya pendek, dan bornya gede. Overall Music Lover gua suka banget sama desainnya. Ya, dan build quality-nya menurut gue juga cukup oke. Gue kasih poin 8,5 untuk desain dan build quality-nya. Nah, sekarang untuk koneksinya nih. Ini kita akan bahas pairing sama latensinya ya. Untuk pairing awalnya itu termasuk cukup mudah. Tapi Music Lover caranya mesti tekan tombol di bagian dalam case-nya itu selama 5 detik sampai ada warna hijau kedap-kedip. Itu berarti itu pairingnya udah bisa. Kalau sudah di pairing, itu termasuk cepat banget kalau kita mau pakai. Ya, kalau kita udah save ya. Itu langsung kedeteksi begitu kita langsung buka case-nya. Kemudian kalau kita ganti device juga termasuk cepat. Sedangkan untuk latensinya Music Lover termasuk kecil banget. Gua nggak ngerasa ada kayak delay gitu. Apalagi kalau kita nyalain high performance mode-nya atau game mode-nya. Itu cepat banget jadinya. Untuk fittingnya. Nah, fittingnya ini bagian yang unik yang tadi gue bilang kan. Sebenarnya buds-nya itu kan agak gede Music Lover. Jadi biasanya kalau buds gede itu di kuping kerasa kayak bulky, kemudian di kuping kayak kurang nyaman. Tapi ini beda banget loh. Ini mungkin karena desainnya mirip kayak CM, itu jadi di kuping nyaman, minimal di kuping gua. Di kuping gua itu fittingnya pas, nyaman, isolation sama ceilingnya dapet banget. Gue pikir nggak perlu ada fitur kayak ANC untuk TWS ini. Soalnya memang udah kedap banget ceilingnya gitu. Dan yang gue suka, ternyata di kuping gua ini fittingnya snap. Jadi pas banget. Sepertinya ergonomic design yang digusung sama TWS ini kayaknya cocok banget sama kuping gua Music Lover. Untuk sampling mic-nya, Music Lover bisa dengarkan. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS KZ SK10. Rekaman mic dari TWS KZ SK10. Menurut gua mic-nya ini termasuk cukup bagus untuk ukuran TWS. Ini oke loh. Kita masuk ke sound quality. Nah, ini kan hybrid driver Music Lover. Ada balance armaturnya dan ada dynamic drivernya. Nah, menurut gue ini walaupun mereka hybrid, itu tetap koheren. Untuk arah suaranya Music Lover. Tipikal KZ kata gue. Ya, V-shape, standar KZ lah. Jadi arah suaranya masih karakternya KZ banget. Nah, cuman memang ada sedikit perbedaan di bagian
bass dan treble-nya. Nah, untuk bass-nya ini yang gue notice, ini nampol banget. Gede, tebel, deep. Ya, punch-nya juga dapat gitu. Gue pikir yang bass-head bakalan suka nih dengan bass-nya. Menurut gue sih cukup bagus ya untuk bass-nya. Nah, untuk mid-nya. Ya, mid-nya karena V-shape jadi mundur. Efeknya gue ngedengerin, kalau dengerin vokal itu agak sedikit tipis dan kurang tebal. Tapi tetap clear dan jernih walaupun gitu. Untuk treble-nya extend, ya tipikal KZ, tapi memang lebih halus dibanding IM-IM-nya mereka. Jadi cukup smooth lah untuk ukuran KZ ya. Untuk tuningnya overall menurut gue ini bakalan cocok sama semua genre alias all-rounder. Untuk genre kayak EDM, R&B mungkin lebih istimewa lagi tuh karena bassnya yang gede, Music Lover. Sedangkan untuk teknis suaranya untuk kelas 500.000 menurut gua sih oke, aman ya. Detail, clarity, resolusi termasuk oke, bagus. Micro detailnya juga dapat. Untuk soundstage menurut gua masih oke lah. Ya, cukup presisi, pinpointnya juga cukup oke. Nah, untuk 3D imaging memang gua rasa ini cukup lega ya, cukup luas. Separasi instrumen cukup oke, nggak ada yang numpuk. Sedangkan untuk noise floor-nya, gua masih bisa dengerin ada sedikit noise. Ya, walaupun gitu masih aman kok. Karena TWS ini ada high performance mode-nya atau gaming mode-nya, jadi tentu saja gua mesti nyobain juga untuk main game. Nah, pas gua main game, ternyata latensinya kecil banget. Nggak kerasa sama sekali dan bahkan main gamenya dikerasa ringan. Ya soalnya latensinya kecil. Untuk main PUBG, ya game-game seperti kayak gitu, pinpoint arah-arahnya, positioningnya menurut gue masih oke. Cukup dapat lah. 3D imagingnya juga kerasa lega, jadi ruangan kayak ruang game kita itu luas gitu kerasanya. Nah untuk main Mobile Legends, nih gue notice karena ini isolationnya bagus, jadi detailnya kan keluar semua tuh. Jadi nggak ada suara-suara yang ganggu. Gue ngerasain suara kalau main Mobile Legends itu jelas banget jadinya. Ya separasi instrumennya, kemudian efek-efek soundnya itu dapat banget. Didukung juga dengan latensi yang kecil. Jadinya kerasa ringan. Jadi kalau war rame-rame itu tetap kedengaran dengan baik. Nggak ada yang kayak numpuk atau kerasa ada yang kayak delay gitu, nggak ada sama sekali. Nah untuk nonton film nih. Nonton film aman banget. Ya, latensi kecil, tidak keganggu sama sekali, jadi tidak ada delay sama sekali. Kemudian nonton film action dapat karena bassnya gede. Nonton film drama juga menurut gue masih oke. Kesimpulannya Music Lover, KZ SK10 ini yang harganya 500.000 menurut gue cukup worth untuk price to performance-nya. Desain keren, fitting bagus, sound quality-nya juga yang oke, ada gaming mode-nya. Kayaknya itu poin-poin penting dari TWS ini. Gue pribadi sih sebenarnya paling ngelihat oke itu desainnya sih. Gue suka banget terus terang untuk desainnya. Ya tapi itu kan pendapat gue Music Lover. Bagusnya sih kalau bisa Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan tentu saja harus selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!